Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita pelajari lagi di saham-saham US, kita mulai dari sektor apa dulu gitu ya? Kalau di Indonesia kan udah jelas sektor-sektor yang terkenal itu kan Betul, Pak. perbankan, batu bara, seperti itu. Nah, kalau di US itu sektor apakah teknologi dulu, apakah perbankan dulu? Apalagi di sana kan sektornya bahkan lebih banyak lagi dibanding di Indonesia. Tapi sebenarnya jawabannya bukan itu, Pak Rafli. Di video seminar kan saya sudah kasih contoh ketika saya screening ya. Screeningnya sama seperti value investing pada umumnya. Yang kita fokusnya bukan perusahaan itu bergerak di bidang apa. Fokusnya adalah valuasinya murah. Itu aja dulu gitu loh. Oke. Balik lagi ketiga kategori apa ketiga syarat kriteria saham masuk value investing. Apa? Kinerjanya bagus, prospek ke depan cerah, valuasi murah. Betul. Kalaupun kinerjanya tidak begitu bagus, kayak tadi saya beli saham Sofi itu kan sebenarnya kemarin-kemarin rugi dia. Baru di tahun 2024 ini dia untung. Ya. Tapi secara valuasi dia murah dan secara prospek juga sangat menarik. Karena dia itu growing company, ya growth company, dan juga diuntungkan oleh sentimen penurunan suku bunga, the Fed. Karena dia perusahaan keuangan. Kalau suku bunga turun, ya dia diuntungkan seperti itu. Jadi ketika saya ketemu Sofi ini, bukan berarti karena saya sejak awal hanya mengincar saham perbankan, keuangan. Bukan. Ngerti nggak Pak Rafli? Saya ketemu Oke. screening Sofi ini karena valuasinya murah, karena prospeknya cerah gitu. Saya tidak membatasi pilihannya hanya di perusahaan finance saja. Waktu itu kategorinya ketika saya screening gitu ya, mau perusahaan apapun terserah lah. Di bidang teknologi, di bidang batu bara, di bidang minyak, di bidang perkebunan, apapun terserah, yang penting valuasinya murah. Yang nongol Sofi ini gitu. Ya sudah, saya pelajari Sofi ini dan ternyata kesimpulannya dia bagus. Kita beli sahamnya dan memang kemudian sahamnya harga sahamnya naik sangat tinggi gitu. Jadi, meskipun sekarang yang lagi ramai itu saham-saham teknologi, tapi di porto saya sendiri saat ini, saya nggak pegang Nvidia, Pak. Dan saya juga tidak pegang Tesla. Meskipun betul harga sahamnya naik ya. Tapi ya karena saya coba pelajari lagi laporan keuangannya, untung sih dia gede gitu ya. Tapi valuasi sahamnya, ya ini sih pompa mainannya Elon doang lah gitu, menurut saya ya gitu ya. Warren Buffett pun nggak akan mau gitu kalau disuruh beli saham Tesla gitu loh. Kalau kalau Amazon dia mau gitu karena secara valuasi masih lebih masuk akal lah. Apple juga tentu saja dia mau. Tapi kalau besok-besok Tesla ini sahamnya turun ke level tertentu yang menurut saya valuasinya murah, ya mungkin saya pun akan beli. Kesimpulannya ya, saya tidak menyeleksi saham berdasarkan perusahaannya bergerak di bidang apa, tidak. Dan menurut saya yang menarik saat ini justru perusahaan-perusahaan perbankan. Pak Rafli coba dipelajari saham-saham dari Bank of America, JP Morgan, ya. Lalu ada itu yang punyanya Warren Buffett itu apa ya? Satu lagi Bank Wells Fargo. Wells Wells Fargo, Fargo. Oke. pernah dengar kan? Itu kalau di Ada. Indonesia kurang lebih kayak Bank BNI lah, seperti itu atau Bank BTN. Jadi nggak gede banget tapi juga nggak kecil banget. Dan juga JP Morgan yang tadi saya sebut. Secara valuasi mereka masih murah ya. Mungkin itu bisa diuntungkan karena sentimen penurunan suku bunga. Cukup ya, Pak Rafiq?